Jadi kita lanjut ya dari video tadi. Setelah kita punya data, ada data variabel bebas dan juga variabel X1 dan variabel terikat atau yang dinotasikan dengan Y, variabel bebas yang dinotasikan dengan X1 dan X2. Selanjutnya yang kita lakukan untuk mengetahui berapa nilai alfa ini, berapa nilai beta 1 dan juga nilai dari beta 2, maka selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan meregresi data ini dalam bentuk persamaan regresi dengan menggunakan yang namanya perangkat software. Bisa pakai SPSS juga atau bisa pakai yang namanya eViews ya. Jadi dalam modul ini yang saya berikan contoh adalah langkah-langkah bagaimana mengestimasi data dengan menggunakan yang namanya SPSS ya. Jadi pertama-tama kita diminta untuk menginput data kita. Jangan lupa agar data yang kita input itu sebelumnya adalah data yang sudah ditulis atau diketik dalam format Microsoft Excel ya. Jadi pada saat nanti kita input data dari Excel ke SPSS itu jauh lebih mudah. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan pengetikan secara manual ya. Jadi ini adalah langkah pertama, terus langkah kedua ya dari estimasinya, terus langkah ketiga. Terus di sini kalau misalnya nanti sudah masuk data kita dari bentuk Excel ke dalam bentuk SPSS, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi kalian harus perhatikan di sini ini dalam dalam bentuk Excel-nya dia sudah membaca titik itu sebagai titik. Jadi bukan sebagai koma. Jadi 1.0, 2.0 dan seterusnya. Ini nilainya nominalnya adalah sama seperti data yang ditulis pada Microsoft Excel tadi, yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan yang namanya analisis dalam bentuk regresi ya. Terus regresi terus kita pilih yang namanya linear. Kenapa dipilih linear? Karena syarat dari menyusun model pada regresi ini baik berganda ataupun sederhana adalah antara variabel X1, X2 atau X seterusnya dengan yang namanya Y ini adalah mereka harus memiliki hubungan yang linear antara satu sama lain. Sebagai contoh misalkan apa hubungan yang linear dalam kehidupan sehari-hari atau ekonomi? Tadi sudah saya jelaskan, misalkan adalah berkaitan dengan yang namanya tinggi badan ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi badan ya. Jadi misalkan nomor 1 adalah masalah nutrisi ya. Terus yang kedua masalah secara genetika. Terus yang ketiga adalah tinggi badan. Nah, tinggi badan ini kita notasikan dalam bentuk sentimeter. Jadi untuk menunjukkan tinggi badan itu yang dipakai adalah angka dalam bentuk angka nominal. Jadi ada 10, 20 sampai dengan 200 cm. Ini sebagai contoh. Nah, gimana agar mengetahui hubungannya linear atau enggak adalah kita harus mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi badan ini secara umum kita bisa mengetahui apakah dia menjadi faktor penentu dari tinggi badan dengan notasi atau dengan model data yang hampir sama ya. Tinggi badan kita anggap di sini adalah dia memang memiliki hubungan yang linear. Maksud dari hubungan yang linear itu adalah kalau satunya berubah maka akan diikuti oleh perubahan yang lain. Jadi kalau misalkan tinggi badan ini berubah, maka pastinya tinggi badan di sini berat badan. Jadi kalau misalkan berat badan ini berubah, pasti akan diikuti oleh perubahan pada tinggi badan. Demikian juga faktor turunan dari genetika. Dan nutrisi pun akan sangat mempengaruhi yang namanya tinggi badan seseorang ya. Tetapi dalam hal ini kenapa kita pilih yang nomor 3 berat badan? Karena dia memiliki notasi atau model data yang sama. Misalkan tinggi berat badan itu notasinya kan mulai dari yang namanya 0 kg sampai juga misalkan katakanlah adalah 200 kg. Ini merupakan sama-sama
bentuk data yang bisa disajikan dalam bentuk angka nominal ya. Jadi sama-sama jenis datanya nanti. Sedangkan kalau untuk genetika kita tidak tahu genetika ini bisa dilambangkan dalam bentuk angka nominal kah atau tidak bisa dilambangkan dalam angka nominal. Karena genetika tidak bisa dilambangkan dalam angka nominal, maka kita tidak bisa menyandingkan genetika ini dengan yang namanya tinggi badan dengan model regresi ya. Jadi kalau misalkan untuk mengetahui pengaruhnya dengan metode yang lain bisa dipergunakan yang namanya variabel dari genetika ya. Nah, sama kayak kita berbicara mengenai yang namanya penjualan yang dipengaruhi oleh biaya promosi dan juga kompetitor ya. Jadi kalau secara umum kembali lagi dalam membentuk persamaan regresi nomor satu adalah kita harus paham secara teoritis dulu ya. Jadi yang masuk ke dalam persamaan regresi ini adalah sesuatu yang memang saling berkaitan antara satu sama lain. Tidak mungkin kita mau menyandingkan variabel bebas ini yang tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan yang namanya nilai Y ya. Jadi misalkan di sini data produk penjualan Anda. Tidak bisa kita masukkan di sini adalah biaya promosi dari kompetitornya si Anda. Jadi yang harus kita masukkan di sini adalah biaya promosi untuk produknya si Anda. Oleh karena itu di sini kita anggap sebagai hubungan yang linier. Kalau satu berubah pasti akan diikuti oleh perubahan yang lain ya. Nah, ini setelah kita pilih di sini untuk variabel dependent atau variabel yang terikatnya adalah Y, variabel independen atau variabel bebasnya ada X1, X2. Terus kemudian kita muncul yang namanya perintah untuk melakukan regresi dengan mengklik OK, lalu muncullah hasil regresi kita ya. Jadi dalam SPSS akan muncul beberapa model muncul beberapa output dari yang namanya regresi ya.